Halo semua. Kita yang tinggal di Indonesia, khususnya yang tinggal di daerah mayoritas Muslim, sangat merasakan perbedaan perlakuan dalam menjalankan ibadah. Salah satunya dalam hal membangun rumah ibadah. Tetapi, di dalam waktu yang bersamaan, umat Muslim mengklaim bahwa mereka adalah umat yang menjunjung tinggi toleransi dan lain sebagainya. Nah, untuk memahami fenomena ini, kita akan belajar tentang dua dokumen yang dikaitkan dengan Umar bin Khattab. Yang pertama disebut Jaminan Umar, yang kedua disebut Fakta Umar. Kedua dokumen ini sering tertukar. Jika ditanya tentang Fakta Umar, yang diperlihatkan Jaminan Umar. Jika ditanya tentang Jaminan Umar, yang diperlihatkan adalah Fakta Umar. Jadi, pada video ini, kita akan belajar tentang Jaminan Umar dan Fakta Umar, sekaligus belajar tentang siapa Umar bin Khattab. Oke, kita mulai aja ya. Nah, pertama kita kenalan dulu dengan Umar bin Khattab. Menurut tradisi Islam, Umar bin Khattab adalah ayah dari istri Muhammad yang bernama Hafsyah. Walaupun Umar adalah ayah mertuanya Muhammad, tetapi usianya lebih muda daripada Muhammad. Setelah kematian Muhammad, terjadi sengketa di kalangan umat Muslim mengenai siapa pengganti Muhammad. Jadi, mereka langsung pergi untuk memperebutkan siapa yang memegang jabatan sebagai pemimpin selanjutnya ketika Muhammad meninggal. Tidak ada yang peduli dengan penguburan Muhammad, kecuali menantu dan sepupu Muhammad yang bernama Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib mengurus penguburan Muhammad, Abu Bakar berhasil merebut posisi sebagai pemimpin. Karena Ali tidak menerima kepemimpinan Abu Bakar, Umar mendatangi Ali, dan membuat Ali menerima kepemimpinan Abu Bakar, dalam tanda kutip, dengan damai tanpa paksaan, menurut tradisi Sunni. Tetapi, menurut tradisi Syiah, dengan tendangan ke arah anak Muhammad yang bernama Fatimah, sehingga membuat cucu Muhammad yang masih di dalam janin meninggal, dan Fatimah juga meninggal beberapa saat setelah itu. Ini yang membuat kelompok Syiah tidak suka kepada kelompoknya Umar. Kelompoknya Umar tidak peduli dengan Muhammad dan keluarganya. Mereka hanya peduli pada kekuasaan. Menurut tradisi Sunni, Umar adalah orang pertama yang mencetuskan ide kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan membuatnya menjadi buku. Kemudian, Abu Bakar menyuruh Zaid bin Sabit, sehingga terciptalah Al-Quran pertama, versi Abu Bakar. Tetapi, Syiah tidak setuju dengan cerita ini. Menurut mereka, yang pertama membuat Al-Quran menjadi buku, adalah Ali, ketika Muhammad masih hidup. Menurut Syiah, Al-Quran yang ada sekarang ini sudah korup, dan cerita tentang Muhammad yang kita dengar, adalah dongeng. Sunni itu siapa yang mengikuti sunnah Nabi? Syiah, orang-orang yang menolak sunnah Nabi SAW. Orang Syiah tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Mana ada orang Syiah mengikuti sunnah Nabi? Syiah artinya pengikut Ali, gitu kan? Dan hampir semua Syiah sepakat, Al-Quran itu, kalau saya katakan semuanya sepakat, Quran kita ini kurang. Ya, Syekh Shinqiti rahimahullah pernah beliau mengangkat, diajak debat sama satu syekhnya orang-orang Syiah dari Iran di musim haji. Dia bilang, ayo kita berdebat, cari mana yang benar. Kata Syekh Shinqiti, boleh, tapi diangkat Al-Quran di Masjid Nabawi. Ini depan para murid-muridnya. Nih, saya angkat. Kalian percaya nggak Quran ini? Supaya kalau kita berselisih bisa kembali ke sini. Apa kata syekhnya? Saya nggak percaya. Kata Syekh Shinqiti, kalau kita nggak usah berdebat. Untuk apa berdebat? Nggak ada rujukan. Karena mereka anggap Quran ini kurang. Bayangkan, Quran kitabullah yang kita jadikan sebagai asas yang kita pertama dianggap tidak benar, bagaimana itu? Jadi ahli sunnah tidak ada yang mengkafirkan sahabat, tidak ada yang mengatakan Quran kurang. Tapi kalau kita balik orang Syiah, mengkafirkan sahabat. Aisyah, Abu Bakar mengatakan Quran kurang. Abu Bakar hanya memerintah 2 tahun, lalu dia diazab oleh Allah dengan penyakit, sehingga meninggal. Setelah itu, kepemimpinan jatuh ke tangan Umar. Di tangan Umar inilah mereka menjadi sangat agresif, dan daerah kekuasaan mereka menjadi sangat besar. Prestasi yang dicapai oleh Umar, jauh melebihi prestasi Nabi Muhammad. Mulai dari sebagian wilayah Persia, sampai sebagian wilayah Romawi di Afrika. Konon, katanya surat Jaminan Umar dan surat Fakta Umar, ditulis ketika Umar berkuasa. Nah, kita akan membaca kedua dokumen yang terkait dengan Umar ini. Tetapi, sebelumnya saya mau menjelaskan, bahwa semua cerita yang barusan kita dengar, baru ditulis kira-kira 200 tahun kemudian. Sebagai contoh, Jaminan Umar tidak ditulis pada prasasti, dan surat aslinya juga tidak ada. Dari mana kita tahu ada sesuatu yang namanya Jaminan Umar? Dari buku-buku abad ke-9, yang ditulis 200 tahun kemudian.
Isi jaminan Umar yang akan kita baca, berasal dari Al-Tabari. Seorang Persia, yang hidup dari tahun 839 sampai 923. Sedangkan, peristiwa ditulisnya jaminan Umar, seharusnya terjadi pada tahun 638. Jadi, ada lubang selama 200 tahun, dari peristiwa, dan cerita tentang peristiwa itu. Tidak ada prasasti, tidak ada keterangan dari Muslim dan non-Muslim pada abad ke-7, mengenai surat jaminan Umar ini. Tetapi, mendadak muncul isi dan cerita tentang surat jaminan Umar, pada abad ke-9. Hal ini, cukup untuk membuat kita meragukan, keaslian surat jaminan Umar. Oke, sekarang kita akan membaca, apa isi surat jaminan Umar. Dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah jaminan keamanan, yang telah diberikan oleh hamba Allah, Umar, pemimpin mukminin, kepada penduduk Ailia. Dia telah memberi mereka, jaminan keamanan untuk diri mereka sendiri, untuk harta benda mereka, gereja mereka, salib mereka, orang sakit dan sehat di kota, dan untuk semua ritual yang termasuk dalam agama mereka. Gereja-gereja mereka, tidak akan dihuni oleh umat Islam, dan tidak akan dihancurkan. Baik mereka, maupun tanah tempat mereka berdiri, atau salib mereka, atau harta benda mereka, tidak akan dirusak. Mereka tidak akan dipaksa untuk pindah agama. Dan orang Yahudi, tidak akan tinggal di Ailia bersama mereka. Orang-orang Yerusalem harus membayar pajak seperti orang-orang dari kota-kota lain, dan harus mengusir Bizantium dan para perampok. Orang-orang Yerusalem yang ingin pergi bersama Bizantium, mengambil harta mereka, dan meninggalkan gereja dan salib, mereka akan aman sampai mereka mencapai tempat perlindungan mereka. Penduduk desa, yang telah berlindung di kota pada saat penaklukan, dapat tetap tinggal di kota jika mereka mau, tetapi harus membayar pajak seperti warga negara. Mereka yang ingin, dapat pergi dengan Bizantium. Dan mereka yang ingin, dapat kembali ke keluarga mereka. Tidak ada yang bisa diambil dari mereka, sebelum panen mereka dituai. Jika mereka membayar pajak sesuai dengan kewajibannya, maka syarat-syarat yang tercantum dalam surat ini, adalah dalam perjanjian Allah, menjadi tanggung jawab nabinya, para khalifah, dan orang-orang beriman. Disaksikan oleh Khalid bin Walid, Amir bin Al-As, Abdul Ar-Rahman bin Al-Auf, Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, satu hal yang aneh di sini, adalah dikatakan menjadi tanggung jawab nabinya. Kenapa hal ini aneh? Karena, pada saat itu seharusnya Muhammad sudah meninggal. Ceritanya, Muhammad sudah meninggal pada tahun 632. Tetapi, surat ini dibuat pada tahun 638. Tidak mungkin Muhammad yang sudah meninggal, disuruh menjadi penanggung jawab di dalam surat ini. Jadi, siapa yang disebut nabinya, yang menjadi penanggung jawab di dalam surat ini? Jika kita lihat dari surat ini aja, kesimpulannya, yang menjadi nabi penanggung jawab, adalah Umar. Betul kan? Nah, dari surat ini, Umar terdengar sangat toleran sekali. Tetapi, jika kita baca Fakta Umar, isinya jauh berbeda. Ceritanya, Fakta Umar adalah surat yang ditulis oleh orang-orang yang meminta perlindungan kepada Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah dokumen untuk hamba Allah, Umar, pemimpin orang beriman, dari orang-orang Kristen di kota ini dan itu. Ketika Anda datang kepada kami meminta keselamatan untuk diri kami sendiri, anak-anak, harta benda, dan pengikut agama kami. Kami membuat kondisi pada diri kami sendiri, bahwa kami tidak akan mendirikan biara, gereja, atau tempat suci, untuk seorang biarawan di daerah kami, tidak memperbaiki tempat ibadah yang perlu diperbaiki, tidak menggunakan salah satu dari tempat itu, dengan tujuan permusuhan terhadap Muslim. Kami tidak akan melarang seorang Muslim pun beristirahat di gereja kami, walaupun mereka datang siang atau malam. Dan kami akan membukakan pintu, untuk orang yang musafir dan orang yang lewat. Umat Muslim yang datang sebagai tamu, akan menikmati penginapan dan makanan selama 3 hari. Kami tidak akan mengizinkan mata-mata terhadap Muslim, masuk ke gereja dan rumah kami, atau menyembunyikan penipuan terhadap Muslim. Kami tidak akan mengajari anak-anak kami Al-Quran, memperlihatkan praktik syirik, mengundang siapapun untuk syirik, atau mencegah rekan-rekan kami dari memeluk Islam, jika mereka memilih untuk melakukannya. Kami akan menghormati Muslim, pindah dari tempat kami duduk, jika mereka memilih untuk duduk di situ. Kami tidak akan meniru pakaian, topi, turban, sandal, gaya rambut, ucapan, nama panggilan dan nama gelar mereka,
atau naik pelana, gantung pedang di bahu, mengumpulkan senjata apapun, atau bawa senjata itu. Kami tidak akan membuat segel kami dalam bahasa Arab, atau menjual minuman keras. Kami akan memotong bagian depan rambut kami, mengenakan pakaian adat kami dimanapun kami berada, mengenakan ikat pinggang di pinggang kami, menahan diri dari mendirikan salib di luar gereja kami, dan dari memperlihatkan salib dan buku-buku kami, di tempat umum dan pasar muslim. Kami tidak akan membunyikan lonceng di gereja kami, kecuali secara diam-diam, atau mengeraskan suara kami, saat membaca kitab suci kami di dalam gereja kami, di hadapan umat muslim, atau mengeraskan suara kami di pemakaman kami, atau obor cahaya dalam prosesi pemakaman, di tempat umum dan pasar muslim. Kami tidak akan menguburkan jenazah kami di samping jenazah muslim, atau membeli pelayan yang ditangkap oleh muslim. Kami akan menjadi pemandu bagi muslim, dan menahan diri dari melanggar privasi mereka di rumah mereka. Kami tidak akan mengalahkan muslim manapun. Ini adalah kondisi yang kami tetapkan terhadap diri kami sendiri, dan pengikut agama kami, dengan imbalan keamanan dan perlindungan. Jika kami melanggar salah satu dari janji-janji yang kami tetapkan untuk Anda manfaatkan terhadap diri kami, maka dhimah, atau janji perlindungan kami rusak, dan Anda diperbolehkan untuk melakukan terhadap kami apa yang Anda diperbolehkan terhadap orang-orang yang menentang dan memberontak. Nah, jika kita lihat surat seperti ini, kita bisa tahu dengan pasti bahwa siapapun juga yang menulis surat ini, menulisnya dalam tekanan atau paksaan. Tidak akan ada orang yang mau menulis surat seperti ini, kalau tidak dalam keadaan terpaksa. Jadi, isi surat Fakta Umar sangat bertentangan dengan isi surat Jaminan Umar. Apakah kedua dokumen ini asli? Saya tidak tahu. Bisa jadi asli, bisa jadi palsu. Bisa jadi, Jaminan Umar dikarang oleh orang Kristen, supaya tidak diserang. Bisa jadi, Fakta Umar dikarang oleh orang Islam, supaya orang Kristen tunduk kepada mereka. Tentunya setelah kematian Umar, supaya tidak ada Umar yang bisa mengkonfirmasi, apakah dokumen ini asli atau palsu. Tetapi, entah kedua dokumen ini asli atau palsu, kita masih bisa rasakan pengaruhnya sampai hari ini, dan kedua dokumen itu masih akan digunakan di masa yang akan mendatang. Kata-kata seperti yang ada di dalam Jaminan Umar adalah kata-kata yang biasanya diucapkan oleh Muslim yang ingin meyakinkan orang bahwa Islam adalah agama damai yang toleran. Tetapi, kata-kata seperti yang ada di dalam Fakta Umar adalah kenyataan lapangan yang terjadi ketika suatu daerah sudah diklaim sebagai daerah Islam. Jadi, buat teman-teman non-muslim, yang mendengarkan seorang muslim berkata, Islam agama damai, toleran, dan lain sebagainya, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, dia benar-benar mengira bahwa Islam adalah agama damai yang toleran. Yang kedua, sebenarnya dia sudah tahu bahwa Islam bukan agama damai yang toleran, tetapi dia memang sedang takiyah menipu orang. كان في واحد مسلم بجوار واحد يهودي. فالمسلم كان يرى من اليهودي ده يعني شيء من الطيبة ولو كانت بسيطة، فكان نفسه بأي طريقة ان هو يبتكر طريقة يخليه يسلم بيها. فراح كلمه وقال له يا فلان، يعني أليس لك حاجة في الإسلام؟ أنت ما نفسكش تسلم؟ قال والله ما يمنعني من الإسلام إلا أني أحب شرب الخمر. أنا فعلا نفسي أسلم من زمان، بس أنا الحاجة الوحيدة اللي منعاني إن أنا مدمن خمر. فالمسلم ابتكر له طريقة، قال له خلاص أسلم واشرب الخمر براحتك. طبعا المسلم مش قصده كده طبعا، فقال له أسلم واشرب الخمر. قال له خلاص ماشي. فاليهودي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له المسلم الآن أصبحت مسلما، فإن شربت الخمر طبقنا عليك حد الخمر، وإن ارتدت عن دين الله قتلناك. فثبت الرجل على دينه ولم يشرب الخمر أبدا بعد ذلك. ودي كانت حيلة جميلة من هذا المسلم الفاضل. Bagi orang-orang tertentu, beragama itu bukan tentang mencari kebenaran, tetapi tentang mendapatkan sensasi kenikmatan. Bagi mereka, agama itu indikatornya bukan benar atau salah, tetapi menang atau kalah. Kenyataannya, Fakta Umar adalah penerapan dari ayat Al-Quran Surah 9, ayat 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan, dalam kurung menjauhi apa yang telah diharamkan dalam kurung oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak, dalam kurung Islam, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, dalam kurung Yahudi dan Nasrani, hingga mereka membayar jizyah, dengan patuh, dan mereka tunduk.
Keterangan yang diberikan oleh penerjemah Al-Quran, jizyah adalah imbalan, atau balasan, atas rasa aman dan fasilitas, yang diperoleh penganut agama Yahudi Nasrani dan lainnya, yang hidup di negara Islam. Di bawahnya lagi ada keterangan, ayat ini dan ayat-ayat yang senada, berlaku dalam situasi perang agama, bukan dalam situasi damai. Ini adalah upaya penerjemah Al-Quran, supaya umat muslim tidak menjadi radikal. Tetapi, ada masalah dengan niat baik penerjemah ini. Yang pertama, Islam selalu dalam situasi perang agama. Al-Quran Surah 8 ayat 39 berkata, "Perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah, dalam kurung penganiayaan atau syirik, dan agama seutuhnya hanya bagi Allah." Jika mereka berhenti, dalam kurung dari kekufuran, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Yang kedua, definisi damai di dalam Islam, berbeda dengan definisi damai di dalam agama lain. Karena, Islam itu artinya adalah takluk, bukan damai. Jadi, definisi damai di dalam Islam, adalah jika agama lain takluk. Nah, saya mau tutup video ini dengan Al-Quran Surah 4, ayat 84. فقاتل في سبيل الله. Maka, berperanglah engkau, dalam kurung Nabi Muhammad, di jalan Allah. لا تكلف إلا نفسك وحرض للمؤمنين. Tidaklah engkau dibebani, dalam kurung tanggung jawab, kecuali dalam kurung yang terkait dengan dirimu sendiri. Kobarkanlah dalam kurung semangat orang-orang mukmin dalam kurung untuk berperang. عسله أن يكف بأس الذين كفروا. Semoga Allah menolak serangan orang-orang yang kufur itu. وله أشد بأسا وأشد تكلا. Allah sangat dahsyat kekuatannya dan sangat keras siksaannya. Nah, coba teman-teman perhatikan kata semoga. عسله أن يكف بأس الذين كفروا. Semoga Allah menolak serangan orang-orang kufur itu. Dari satu kalimat ini aja, orang yang punya akal sehat akan langsung tahu bahwa Al-Quran bukan wahyu dari Allah. Tidak mungkin Allah berkata, semoga Allah melakukan ini atau itu. Menurut saya, ada kemungkinan Umar bin Khattab adalah salah satu orang yang menggunakan nama samaran Muhammad, mengaku sebagai nabi, dan mengarang Al-Quran. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya, mengasihi kita.